Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapak yang saudara di rumah yang mengikuti ibadah selalu streaming, Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudaraku semua dimanapun saudara berada. Saudara yang kekasih, saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Kemarin kita sudah merayakan Natal walaupun secara online, dan tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Dan saya percaya tahun yang baru kita akan hidup dalam harapan yang baru, yang lebih baik daripada tahun 2020. Amin saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa, di mana kita bertarung dengan badai. Maka kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena anugerah. Amin. Tanpa anugerah, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan bisa melewati tahun 2020. Badai, tantangan kehidupan, permasalahan begitu berat. Banyak orang mereka terpukul menjadi korban ganasnya tahun 2020. Karena dampak dari badai itu mempengaruhi semua segi kehidupan, segi ekonomi. Para pelaku-pelaku ekonomi mengalami dampak dari badai yang terjadi. Pariwisata. Kalau sektor pariwisata itu bukan hanya bicara tempat wisata, saudara. Kalau dalam pariwisata maka di dalamnya ada mungkin transportasi, ada yang namanya akomodasi, ada perhotelan. Di hotel itu hubungannya juga dengan laundry. Nanti hubungannya dengan transportasi, hubungannya dengan pedagang-pedagang. Di tempat-tempat pariwisata mesti ada yang namanya pedagang. Nah kalau pariwisatanya ditutup, otomatis semua juga mengalami imbas. Jadi tahun kemarin kita melihat bagaimana para pelaku ekonomi, para pelaku-pelaku usaha mereka mengalami dampak. Resesi terjadi di berbagai negara. Dan banyak orang yang tidak siap, mereka tenggelam dalam badai. Kehilangan pengharapan, akhirnya apa? Putus asa. Ada yang kemudian mencari pertolongan kepada kuasa gelap, pergi kepada paranormal. Nah, oleh paranormal kemudian dikasih sesuatu yang aneh-aneh aja itu dilakukan, saudara. Nah, tapi yang terjadi bukannya tertolong, malah makin terperosok. Timbul masalah baru. Nah, tapi ada juga di tengah badai, anak-anak Tuhan semakin mendekat kepada Tuhan. Pandangan hidupnya difokuskan kepada Tuhan. Berusaha untuk bagaimana berpadanan dengan panggilan Tuhan. Jadi dari dampak dari badai kemarin yang terjadi itu menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan ingin semakin dekat dengan Tuhan. Di tengah permasalahan apapun yang terjadi, satu yang Tuhan katakan pada kita, mendekatlah kepadaku. Amin. Nah, ketika kita mendekat hidup dalam Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Ada jaminan bagaimana Tuhan itu menolong kita. Kalau kita fokuskan hidup kita pada Tuhan, bukan pada badai, maka Tuhan menolong kita. Tangan Tuhan selalu terulur pada kita dan selalu siap untuk menolong kita. Jadi saudara, kalau sampai hari ini kita masih ada, semua itu karena anugerah, bukan kuat dan gagah kita. Amin. Amin saudara. Nah, kalau kita sekarang ada di tahun yang baru, apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Satu kata yang dapat saya boleh sampaikan, mari kita bangkit. Kita menata kehidupan kita, kita menatap hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 33 ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang di rumah mengikuti ibadah melalui televisi ataupun handphone saudara, silahkan dibuka kitab Nabi Yesaya pasal 33 ayat 10. Kalau sudah ketemu saya bacakan, atau kita baca bersama-sama saja. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya ajak membaca bersama-sama. Oke, setelah hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Nah, coba perhatikan kata-kata ayat ini. Dikatakan aku akan bangkit. Kemudian yang kedua, aku bangkit berdiri. Yang ketiga, berdiri tegak. Nah,
Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini, saudara? Pertama-tama satu hal yang boleh saya temukan dari ayat ini, dari bangkit, kemudian berdiri dan berdiri tegak, itu menggambarkan yang namanya hidup progresif. Nah, Tuhan tuh ingin kehidupan kita itu progresif. Tuhan gak ingin kita itu stagnan. Stagnan itu macet. Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu Saudara, kalau menghadapi lalu lintas macet, siapa yang senang? Kebanyakan orang ketika di lalu lintas macet itu lebih sering anyel, betul enggak? Kesuwen. Kalau macetnya itu sebentar sih enggak masalah. Tapi kalau macetnya panjang berjam-jam, orang bisa stres. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi satu antrian macet yang sangat panjang, bukan hanya 1-2 jam, bisa sampai 1 hari. Ketika Lebaran. Nah, banyak kendaraan bermotor dari arah Jakarta masuk ke arah tol pintu di Batang kalau tidak salah. Dan kemudian terjadi kemacetan yang luar biasa. Ada mobil yang sampai kehabisan BBM di situ dan tidak ada SPBU. Banyak orang kemudian stres waktu itu. Itu berjam-jam, bukan hanya 1-2 jam, tapi berjam-jam sampai 1 hari. Pada intinya, kalau keadaan macet itu orang tidak suka. Nah, di sini kita dapat mempelajari bahwa Tuhan tuh ingin kita itu progresif, kita itu terus maju, tidak ada yang namanya dalam mengikut Tuhan itu stagnasi, kemacetan. Kalau kita misalkan menanam pohon kita tanam dan kemudian dia kecil terus, tidak mengeluarkan buahnya, atau mungkin tambah gede tapi tidak berbuah, kira-kira apa yang kita kerjakan? Kita mungkin cabut dan ganti tanaman yang lain, betul enggak? Ketika kita menanam pohon buah-buahan, yang kita harapkan apa? Daunnya atau bunganya? Atau kayunya? Pertama mesti ketika kita menanam pohon buah-buahan, yang kita harapkan apa? Buahnya, betul enggak? Tapi kalau pohon itu tidak segera mengeluarkan buah, atau pohon itu kemudian mantap, tidak bertambah besar dan tidak mengeluarkan buah, biasanya kita akan kemudian ambil tindakan, kita cabut pohon itu, kita ganti pohon dengan pohon yang lain. Tuhan tuh menginginkan kita itu tidak macet, pertumbuhan hidup kita tidak macet, tapi terus bertumbuh, progresif. Seperti gambaran tadi, dari bangkit, berdiri, dan kemudian berdiri tegak. Nah, nanti kita akan melihat makna bangkit di situ. Nah, satu yang dapat kita pelajari, kenapa Tuhan inginkan progresif dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan? Yang pertama, kalau boleh saya temukan, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu ketika bertindak selalu juga progresif, meningkat dan meningkat semakin luar biasa. Kalau kita membaca sejarah di Alkitab kita, atau kita membaca kisah-kisah di Alkitab, sepanjang Alkitab menulis, Tuhan itu dalam bertindak itu selalu progresif, saudara. Ketika seseorang mengalami kuasa Tuhan, maka Tuhan itu ingin orang itu dia selalu mengalami dan mengalami lagi. Dan Tuhan itu ketika menolong seseorang, maka Tuhan itu akan menolong lebih hebat dari yang semula. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari umatnya. Kita mengalami kuasanya dan terus mengalami semakin besar. Coba kita belajar dari kisah Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang hidup dalam pertolongan Tuhan, saudara. Yusuf yang masih kecil tinggal bersama keluarganya. Alkitab mengatakan dia dimanja oleh bapaknya. Dia diberikan, di Alkitab dikatakan jubah yang maha indah. Itu jubah warna-warni, jubah pelangi itu pada masa itu hanya biasa dipakai oleh kaum bangsawan, dipakai oleh putra mahkota. Jadi sebenarnya pada waktu itu Yakub itu sudah mengkondisikan dalam psikis Yusuf bahwa dia adalah putra mahkota. Suatu saat nanti dia akan memerintah. Tapi perlakuan Yakub kepada Yusuf menimbulkan yang namanya iri hati bagi saudara-saudaranya.
Mereka melihat, wah ini bapak ini terlalu berlebihan. Bapak ini ternyata memilih pilih kasih. Nah maka mulailah mereka membenci Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf ini. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya, aku melihat kita sedang panen. Dan kemudian berkas gandumku ini ada di tengah-tengah, berkas kalian ini sujud menyembah berkas gandumku. Saudara-saudaranya tambah hanyal. Tidak lama setelah itu kemudian dia ngomong, aku juga mimpi lagi. Aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari menyembah aku. Yakub cuma berkata, masakan kami bapak ibumu juga harus menyembah engkau. Tapi ketika Yakub ngomong itu, dia ini bukan asal ngomong. Karena kita mengatakan, tetapi Yakub menyimpan semua itu dalam hatinya. Dia ngerti, kenapa? Karena dialah yang mengkondisikan Yusuf secara psikis, secara jiwa, bahwa satu saat nanti dia akan jadi putra mahkota. Jadi ketika Yusuf ini menangkap apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan dan disampaikan oleh Yakub, Yakub cuma berkata, cuma berpikir, semua itu dicatat dalam hatinya. Tapi dampak dari apa yang Yusuf katakan tadi menimbulkan kebencian bagi saudara-saudaranya. Dan Alkitab menulis, maka berikhtiarlah saudara-saudaranya untuk mencelakakan Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Tapi kemudian dia diambil dan dijual. Sampailah dia ke Mesir. Dan di Mesir dia diterima atau dibeli oleh seorang kepala pengawal raja. Kalau sekarang ini kepala pengawal raja itu komandan pas pampres, ya, pasukan pengawal presiden. Ya, dia menjadi budak di tempatnya Potifar. Dia seorang kepala pengawal raja. Dia menjadi budak, tapi Alkitab mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, menjadi budak di dalam keluarga itu jauh lebih mudah. Istilahnya lebih mudah dibandingkan dengan kalau Yusuf ada di tahanan raja. Walaupun dia jadi budak, kalau kita perhatikan selanjutnya Yusuf ini diberi kepercayaan. Nah, Alkitab mengatakan Potifar ini menyerahkan semua hartanya kepada pengelolaan Yusuf. Yusuf memanage, dia seorang manajer, semuanya diatur. Dia menjadi bendara. Sebenarnya hari itu Yusuf itu sudah bebas, dia bukan lagi budak, dia seorang sekretaris atau bendara dari keluarga Potifar. Kalau sekarang ini misalkan itu di kerajaan, dia adalah kepala rumah tangga kepresidenan. Dia yang mengatur semua urusan rumah tangga kepresidenan. Jadi Yusuf sebenarnya hari itu, saudara, itu sudah bebas, dia sudah lepas, bukan lagi budak. Tapi rencana Tuhan belum selesai, masalah muncul. Dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya masuk ke dalam tahanan. Permasalahan yang terjadi menimbulkan keadaan yang lebih berat dialami oleh Yusuf. Tapi Alkitab melihat, Alkitab menulis Tuhan menyertai Yusuf. Di rumah Potifar penyertaan Tuhan itu luar biasa, tapi ketika di tahanan penyertaan Tuhan itu lebih luar biasa. Kenapa? Ketika di tahanan yang dihadapi Yusuf itu bukan orang-orang paling ayam, jambret, itu bukan. Itu tahanan raja diisi oleh lawan-lawan politik Firaun. Itu adalah orang-orang yang di depan itu bisa santun, manis, begitu di belakang habisi dia gitu, saudara. Itu orang-orang ngeri, saudara. Tapi juga di situ Yusuf kenal dengan orang-orang yang ngerti tentang tata negara, orang-orang yang ngerti tentang politik, orang-orang yang berseberangan lawan politik Firaun. Ya, Yusuf bisa mengakomodir mereka. Saudara tahu enggak? Memanage manusia itu lebih sulit daripada memanage uang. Kenapa? Uang itu diatur sesuai dengan kebutuhan, uang nggak berontak, betul enggak? Kan nggak mungkin toh begitu, saudara. Mengatur keuangan, ada kebutuhan sekian, saudara sediakan sekian, kemudian uang itu gak terima, aku nek kok nggak kebutuhan niki, kan gak mungkin tah. Uang itu diam. Tapi ketika mengatur orang, dan orang-orang itu adalah orang-orang pinter, orang-orang itu bahkan kalau boleh saya katakan pembunuh berdarah dingin juga bisa. Nah,
itu jauh lebih sulit mengatur mereka daripada ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Kenapa? Dia mengatur orang itu juga adalah budak-budak. Dan ketika Yusuf diberi kuasa atas Firaun, budak itu nggak bisa tolak. Semuanya nurut pada Yusuf. Tapi kalau di tempat tahanan raja, yang diatur Yusuf itu bukan sembarangan orang. Para tahanan raja ini adalah lawan politik. Mereka ngerti tata negara, mereka ngerti tentang politik. Tapi juga mereka bisa di depan itu manis, di belakang habisi dia, gitu bisa, saudara. Dan ngatur orang seperti itu jauh lebih susah. Tapi Alkitab mengatakan sampai kepala tahanan ini memberi kuasa kepada Yusuf. Coba perhatikan, di sini kita lihat yang namanya progresivitas pertolongan Tuhan pada Yusuf itu meningkat. Dari dia di rumah masuk ke tempat Potifar sampai ke tahanan raja, ada peningkatan bagaimana Tuhan menolong. Ketika di rumah mungkin jauh lebih mudah, saudara. Kalau orang Jawa itu ada satu pepatah mengatakan gini, tego larane ora tego apa nih? Nah, begitu Yusuf dicegur ke sumur, cemplung gitu. Apa langsung ken mate gitu? Enggak toh. Diambil kembali, betul enggak? Itu bukti tego larane yang ora tego mati nih. Persoalan yang dihadapi Yusuf dalam rumah tangga itu lebih mudah dibandingkan ketika dia di tempat Potifar. Tapi di tempat Potifar itu lebih mudah daripada ketika dia di tempat tahanan raja. Tapi dari ketiga tempat ini Alkitab mengatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. Nah, kalau kita boleh gambarkan, maka pertolongan Tuhan dari ketika dia di rumah, di tempat Potifar, di tahanan raja, sampai dia jadi Perdana Menteri, pertolongan Tuhan itu selalu meningkat. Amin. Kalau Tuhan itu bekerja selalu progresif, maka mari kita ngikut Tuhan juga meningkat. Amin. Tidak stagnan, tidak macet, tidak cebol. Pertolongan Tuhan itu sebenarnya semakin besar. Semakin besar persoalan yang kita alami, percayalah, Tuhan itu juga menyediakan pertolongan yang lebih besar. Amin. Misalkan ada orang berkata, wah kemarin saya pusing, gak enak badan, saya berdoa sembuh. Ya. Ada orang lagi, saya puji Tuhan, saya divonis kanker stadium 4. Dokter mengatakan, Pak mungkin hanya 3 bulan kemudian udah Bapak bersiap-siap saja, nanti ketemu Tuhan pencipta alam. Tapi puji Tuhan saya berdoa bersama teman-teman dan sembuh. Hasil laborat menunjukkan kanker negatif. Kira-kira orang yang mendengar itu akan mengatakan, wah dari 2 orang tadi mereka akan berkata mana yang lebih besar? Ya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Percayalah, persoalan apapun yang saudara alami, Tuhan selalu siap menolong. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pemusik tolong menempatkan diri. Apa namanya? Keyboard saja. Mas Arifin, Mas. Ada satu pujian yang mengatakan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya bila roh Allah ikut apa? Bekerja. Percayalah, persoalan apapun yang saudara alami, Tuhan selalu siap apa? Menolong. Dan pertolongan Tuhan itu progresif, saudara. Itu bukannya dialami oleh Yusuf. Daud mengalami dan banyak tokoh kita mengalami. Percayalah, kalau hari ini kita sudah memasuki tahun 2021, itu bukti pertolongan Tuhan. Dan tahun depan percayalah, walaupun perekonomian masih lesu, kesulitan masih ada, pertolongan Tuhan selalu ada atas kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biar Mas Andi tetap di situ. Ketika Roh Kudus turut bekerja, dikatakan tidak ada yang mustahil. Maka mari kita ikut Tuhan juga progresif, saudara. Kalau Tuhan bekerja itu progresif, maka mari kita mengikut Dia juga progresif. Kualitas rohani kita itu harus meningkat, semakin serupa dengan Kristus. Sebagaimana visi gereja kita, menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Paulus memberikan satu gambaran supaya serupa dengan Kristus. Itu berlari mengejar panggilan itu. Filipi 3 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Saudara. Bapak Ibu yang ikut ibadah secara live streaming silahkan juga buka Alkitab di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus capai di masa lalu sebelum dia diikut Tuhan, itu luar biasa, saudara. Dia daftarkan, dia orang Ibrani asli, dia penganiaya jemaat, bahkan dia ini
kalau dia tetap menjadi orang Farisi, kemungkinan untuk menjadi imam besar itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah seorang murid dari seorang yang bernama Gamaliel, orang yang sangat disegani oleh Sanhedrin pada masa itu. Dengan segala pencapaiannya, kalau boleh dikatakan mentereng. Tapi Paulus katakan semuanya itu aku lupakan. Bahkan di ayat selanjutnya katakan itu sampah. Semua kebanggaan masa lalu dengan apa yang sudah dicapai, Paulus katakan sampah. Tapi bukan hanya dia melupakan apa yang masa lalu yang merupakan sampah. Mungkin itu menyenangkan, mungkin itu mengecewakan. Apapun yang terjadi di masa kemarin, Paulus katakan aku lupakan. Tapi kemudian dia katakan aku mengarahkan diri apa yang ada di depan. Dan bukan hanya mengarahkan diri, hanya melihat, tapi dikatakan apa? Berlari. Kalau orang mengarahkan diri hanya melihat, oh mengarahkan diri ke sana. Tapi Paulus tidak. Dia lupakan yang di belakang, dia arahkan diri pada yang depan, dan kemudian dia berlari. Dia katakan aku mengejar panggilan surgawi. Bukan hanya berjalan mengejar panggilan, alon-alon matone apa? Hah? Alon-alon matone kelakon, gak teko-teko. Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Tapi Paulus dia katakan aku berlari. Dia kejar. Fokus Paulus, panggilan, dan dia kejar. Nah, Tuhan inginkan kita seperti Paulus. Mari lupakan apa yang terjadi kemarin. Tahun 2020 mungkin meninggalkan banyak kenangan. Tahun 2020 mungkin meninggalkan banyak hal yang menyesakkan. Atau mungkin sebaliknya tahun 2020 meninggalkan kenangan indah. Tapi mari kita fokuskan ke depan, saudara. Tahun 2021 kita semakin serupa dengan Kristus. Walaupun sebenarnya kalau saya perhatikan untuk serupa sama dengan Tuhan mungkin itu mustahil. Tapi mari kita berlari. Setidaknya orang yang berlari akan lebih jauh daripada orang yang berjalan. Kalau dalam waktu yang sama. Coba perhatikan, orang diberi waktu 1 jam. Satunya berlari, satunya berjalan. Saya mau tanya, luwih adoh yang mana? Sing berlari atau berjalan? Berlari. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita masih hidup, betul enggak? Saya mau tanya, ada yang tahu kapan saudara akan dipanggil Tuhan? Ada enggak? Tidak ada yang tahu. Tapi selama waktu yang masih ada ini, mari kita berlari, kejar panggilan Tuhan. Amin. Bukan hanya kita berjalan, memang itu baik menuju ke arah Kristus. Tapi mari kita belajar seperti Paulus, aku berlari. Tuhan inginkan pertumbuhan rohani kita seperti itu. Kalau Tuhan sudah progresif, menolong kita begitu luar biasa, mari kita juga sebagai balasannya kita bertumbuh, berlari. Nah yang kedua, kitab Nabi Yesaya tadi mengatakan sekarang aku akan bangkit. Waktunya itu sekarang, bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini, sekarang. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Dan kasih Tuhan, kata sekarang itu dalam bahasa aslinya adalah atah. Atah artinya sekarang, present. Atah ini dari kata dasar et. Et itu punya makna yang luar biasa. Et itu punya arti suatu pengalaman yang terjadi pada saat kesempatan yang terbaik. Jadi kata sekarang dalam ayat ini itu menekankan suatu kesempatan yang terbaik. Saudara, kesempatan itu adalah peluang. Dan kesempatan itu bisa menjadi satu pintu perubahan untuk perbaikan. Itu seperti emas yang akan bisa mengubah banyak hal. Dan Alkitab mengatakan sekarang waktunya, bukan besok.
Jadi kalau boleh saya katakan, ini adalah waktu untuk kita mengalami kesempatan terbaik dalam hidup kita yang dapat mengubah segala aspek hidup kita. Inilah kairos, inilah waktu perkenan bagi Tuhan atas kita. Maka dikatakan mari kita bangkit. Kalau Tuhan sudah bangkit, maksud saya ketika Tuhan bangkit itu bukan dalam arti bangkit dari antara orang mati pasca. Kata bangkit dalam bahasa Ibrani itu hum. Itu gambarannya orang dia bangkit, berdiri tegak dan bersiap untuk bergerak. Nah, jadi bukan hanya berdiri tapi nggak siap. Saya dulu pernah lihat film Mandarin. Nah, ceritanya ini tentara. Mereka ini digembleng latihan dari pagi sampai petang sampai malam, dan kemudian komandannya berkata, sekarang semua istirahat, besok jam 4 adalah latihan lagi. Mereka kira-kira jam 10 malam kemudian masuk ke dalam barak. Mereka tidur parah karena seharian udah capek, maka tidurnya cepat. Jadi setelahnya mambu bantal les gitu kayak saya. Rasa nganggo obat, rasa disirep bles gitu ya. Nah, ini karena mereka sudah latihan sepanjang hari, nah mereka begitu sudah masuk ke dalam barak langsung tidur. Ya. Komandannya bilang jam 4 semua harus bangun dalam kondisi siap. Tapi komandannya ternyata jam 1:30 sudah datang ke barak bawa peluit, semuanya disuruh siap. Nah, kira-kira nek jam 10 baru mapan tidur. Nah, jam 1 nanti digugah itu kan masih hayub-hayuban, betul enggak? Wah, mereka kemudian tentara-tentara yang melatih ini langsung mereka bersiap pergi ke lapangan. Ono sing nggawa guling, ono sing nggawa sepatu sebelah, ada yang bawa senapan sepatu gitu. Mereka bangkit, mereka berdiri tapi tidak siap. Kata bangkit itu punya makna dia segera berdiri, dia siap. Berdiri tegak dan siap untuk bergerak. Tuhan ketika dikatakan bangkit menolong kita, itu Tuhan itu segera bergerak dan siap menolong kita. Nah, kalau Tuhan sudah bangkit, mari kita ini juga bangkit. Kita bangkit menatap hidup kita, menatap hari-hari kita, menatap pelayanan kita. Kenapa? Tuhan itu sudah siap untuk apa? Bekerja bersama kita. Kenapa? Kita mengatakan kita ini rekan sekerja Allah. Lalu Allah sebagai partner kita sudah siap, mosok kita aja nggawa bantal. Siap Tuhan. Nanti nggak tahu gitu. Mosok Tuhan kalau sudah siap kita nggak bawa perlengkapan kita. Kalau kita tahu Tuhan sudah siap dan bergerak, maka satu hal yang perlu kita lakukan, arahkan pada suara komando. Jadi dikatakan orang yang siap, orang yang bangkit adalah orang yang sudah siap bergerak dan dia hanya menunggu satu kata dari komandannya untuk bergerak. Maka kita bangkit, saudara, karena Tuhan kita sudah mempersiapkan segalanya. Mari kita bangkit. Pelayanan di tahun 2021 akan kita selesaikan, akan kita lakukan banyak hal. Karena Tuhan sudah bangkit, sudah siap bergerak bersama kita. Amin. Jadi dalam hidup kita pun ini waktu, kesempatan yang terbaik. Tuhan itu siap bergerak. Tinggal kita arahkan, fokuskan pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau suruh kita lakukan, maka akan kita lihat bagaimana Tuhan membuka terobosan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Tapi mari kita bangkit, jangan kita diam. Orang yang diam tidak akan mengalami apa-apa. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari, dikatakan sekarang. Iman itu sekarang, saudara. Yang kita kerjakan, yang kita iman itu sekarang. Kata iman dalam bahasa dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kata iman di situ ditulis dalam kala present, hari ini.
Yang Tuhan inginkan adalah kita itu sedang beriman. Bukan kemarin saya beriman atau besok saya mau beriman. Tapi hari ini, saat ini kita sedang beriman. Amin. Kalau boleh dikatakan kita on fire. Artinya kita siap. Wong Tuhan juga sudah siap kok. Seringkali dalam satu pertandingan, ketidaksiapan kita itu menentukan hasil yang kita raih. Seorang petinju kalau dia tidak siap bertanding, kemungkinan besar mesti kalah. Makanya Alkitab selalu mengatakan kita untuk berjaga-jaga, bersiap. Setiap saat Tuhan itu akan membawa kita pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, pengalaman demi pengalaman itu akan progresif, akan semakin meningkat. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan itu mujizat. Amin saudara. Nah kalau kita nggak siap, Tuhan sudah di depan, lo tak kayak mujizat gede banget. Aku belum siap kok Tuhan, lagi gue guling kok. Nggak ngalami apa-apa. Tuhan ingin kita katakan apa? On fire. Mari kita percaya janji Tuhan dan kita imani. Percayalah, inilah kairos Tuhan, waktu Tuhan, perkenan Tuhan masih terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, yang terakhir yang kita baca dari kitab Nabi Yesaya tadi dikatakan, aku akan berdiri tegak. Nah, kata aku akan berdiri tegak itu dalam versi The Message itu ditulis now ya, bukan no itu tidak, now. NOW sekarang, now see how mighty I am. Nah itu tak lihat, saya tulis di PowerPoint. Sekarang lihatlah betapa kuatnya aku ini, betapa dahsyatnya aku ini. Tuhan itu mau tunjukkan betapa dahsyatnya dia ketika Tuhan mau menolong saudara. Amin. Tuhan mau tunjukkan betapa dahsyat, betapa hebatnya dia ketika Tuhan menyertai pelayanan saudara. Nah, nek Tuhan itu mau tunjukkan kedahsyatannya ketika saudara melayani, ketika Tuhan mau tunjukkan kuasanya, betapa dahsyatnya dia ketika dalam pekerjaan saudara. Lah nek kita nggak siap, kita nggak bangkit, bagaimana itu terjadi? Kita rugi. Tuhan sudah nantang kita. Sekarang tontonan betapa dahsyatnya aku ini. Nenek kita ini diam, bagaimana kita dapat mengalami kuasa itu saudara? Kehebatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, melalui kita. Maka mari kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, amin. Menghadapi tahun 2021 kita nggak tahu nanti apakah akan lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas banyak pakar mengatakan paling tidak 2 tahun dari kemarin sampai tahun 2022 perekonomian itu belum bisa pulih total. Keadaan masih dalam resesi. Tapi percayalah, Tuhan itu sudah bangkit bersama kita, mengajak kita, dan Tuhan mau tunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Maka mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangun iman kita. Mari kita bangkit dalam perkenan Tuhan. Ini waktunya tahun-tahun penuaian dimulai luar biasa. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bangkit, bergerak di dalam kita, bersama kita, dan kita akan tunjukkan betapa dahsyatnya Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.